Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai struktur pembuatan tabel. Pada pembuatan struktur tabel kali ini menggunakan HTML. Baiklah, kita akan membuka terlebih dahulu struktur tabel yang sudah dibuat atau yang sudah jadi. Nah, pada bagian ini adalah contoh pembuatan struktur tabel yang sudah jadi. Dalam salah satu cara atau format menampilkan informasi dalam web itu adalah dengan tabel. Tabel sendiri itu terdiri atas 4 unsur yang utama, yaitu ada baris, kolom, sel, dan garis. Kita membuatnya dengan beberapa tag yang sudah disediakan dari HTML. Dan perlu diketahui, ada beberapa tag yang harus diingat untuk membuat tabel di HTML. Tetapi, tag yang paling penting untuk diingat itu adalah tag table, tr, dan td. Sedikit menjelaskan pada bagian-bagian struktur tabel ini. Nah, dari sini ke sini itu atau yang vertikal ini dinamakan baris, sedangkan dari sini ke sini itu dinamakan kolom, atau yang horizontal itu dinamakan kolom. Lalu pada penulisan penomoran, hari, matkul, jam, ruangan, dosen, SKS, atau yang ada pada baris tersebut dinamakan header, atau tag yang digunakan itu head. Tag head itu untuk membungkus bagian kepala tabel. Pada kolom ke-1, baris ke-1 itu dinamakan sel. Dan tag yang digunakan itu td. Td itu untuk membuat sel. Total SKS itu dinamakan footer. Atau kita menggunakan tag berupa tfoot. Baik teman-teman, kita lanjut membuat tabel pada HTML. Nah, nantinya kita akan membuat tabel jadwal mata kuliah sistem informasi. Bentuknya seperti ini. Strukturnya kita buat dengan menggunakan thead, tbody, dan tfoot. Kita langsung saja bisa buka Sublime Text atau text editor yang kalian punya. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru dengan nama struktur tabel HTML. Filenya diberi nama tabel jadwal. Jangan lupa di akhir diberi .html. Nah, langkah yang pertama, kita ketik HTML. Nah, pada title kita ketik saja struktur dasar tabel. Di HTML. Nah, untuk judulnya kita akan menggunakan tag H1. Kita ketikkan jadwal mata kuliah sistem informasi. Di bawahnya masih menggunakan tag H1. Nah, sekarang kita mulai membuat tabelnya menggunakan tag table. Nah, yang pertama kita buat tag head untuk header. Lalu kita buat baris pertama menggunakan tag tr. Lalu kita masukkan header dalam tabelnya menggunakan tag th. Kita akan buat
menjadi 7 header. Yang pertama kita ketikkan 0, kemudian hari, kemudian matkul, jam, ruangan, dosen, yang terakhir adalah SKS. Lanjut, yang kedua adalah untuk body-nya kita pakai tag body, t-body. Nanti kita bikin 2 baris. Baris yang pertama berbeda dengan t-head. Pada t-body kita menggunakan td, tabel data. Kita akan membuat 7 data atau 7 sel. 1, bisa kita copy saja. Nah, di sini semisal harinya hari Senin. Terus mata kuliahnya pemrograman. Jamnya jam 9 sampai dengan jam 10. Ruangannya semisal gedung D, ruang 301. Dosennya yang ngajar semisal AAMKOM. SKS-nya kita 2 SKS. Baris berikutnya kita buat masih menggunakan tag tr, terus tag td, misal nomornya nomor 2. harinya hari Selasa. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian footer menggunakan tag tfoot. Kita membuat baris terakhir. Lalu kita buat datanya. Kita ketikkan total SKS, kemudian buat satu lagi, totalnya berarti 5 SKS. Oke, coba kita lihat dulu, kita save, kita cek. Nah, nantinya akan seperti ini. Garisnya belum ada karena kita belum
menambahkan border. Jadi kita kembali pada tabel dan kita akan tambahkan atribut border dengan ketebalan 1 pixel. Nah, tambahan cell padding kita pakai 10 pixel. Kemudian pada bagian footer kita akan beri warna menggunakan atribut PK color. Kita akan beri warna kuning, bisa kita ketikkan yellow. Nah, di sini kita akan beri atribut call span. Kita beri 6. Stylenya kita memakai text allegiance center untuk menengah. Lalu kita save dan kembali refresh. Nah, sudah jadi seperti inilah tampilannya. Ya, langsung saja penjelasannya. Kita mulai dari Dodge tipe HTML. Itu untuk menentukan tipe dokumen. Terus tag HTML itu untuk membuat sebuah dokumen HTML. Tag head itu untuk membuat informasi dari bagian kepala sebuah dokumen. Terus tag title untuk membuat judul dari sebuah halaman. Judulnya itu struktur dasar tabel di HTML. Nah, di sini itu ada tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup itu ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Nah, seperti ini. Tag HTML itu nantinya akan ditulis bertumpuk-tumpuk. Artinya di dalam tag itu ada tag lagi. Kadang kita sering salah dalam menutup tag yang bertumpuk. Akibatnya kode HTML kita itu tidak valid, jadi harus berhati-hati dan teliti. Terus di sini ada tag body, itu membuat body sebuah halaman. Terus H1 itu heading. Terus ada tag table itu untuk membuat tabel. Terus di sini ada atribut border itu agar tabel memiliki garis. Nah, ini satu itu ukuran garisnya. Semakin besar ukurannya, maka akan semakin besar pula ukuran garisnya. Terus ada atribut cell padding, itu atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis di dalam sel. Ini 10 itu ukuran jarak antara teks sel dengan baris. Terus ada T-head itu maksudnya table head untuk membungkus bagian kepala tabel. Terus ada TR itu table row membuat baris. Ada TH table head untuk membuat judul pada header. Terus ada TD. TD itu maksudnya table data untuk membuat sel. Terus kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada T-foot. Maksudnya itu table foot menunjukkan bagian kaki sebuah tabel. Nah, ini di TR, di table row, ada background color sama dengan yellow. Itu untuk maksudnya untuk menambahkan warna pada sel dan baris.
bisa diisi dengan kode warna dalam heksadesimal atau nama warna dalam bahasa Inggris. Terus ini pada TD, table data, ada call span. Itu maksudnya untuk menggabungkan kolom. Terus ada style text elegant center, itu mengatur posisi teks atau rata teks. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan mengenai struktur tabel menggunakan HTML.